Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1714. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Karena jika tidak, Qin pasti akan dapat melihatnya, dan Qin juga masih percaya kepada akal sehatnya. Oke, Qin pun tersenyum, melangkah maju dan memeluk gadis kecil itu. Yang nampak gadis kecil itu tampak agak tertekan. Jika kamu tidak dapat menemukan jawabannya, maka jangan khawatir. Kakak laki-lakimu ini percaya kepadamu. Suatu hari kamu akan mengingatnya, kata Qin kepada gadis kecil Xiao Xiao itu. Gadis kecil itu mengangguk dan bersandar lemah di bahu Qin. Mata hitam besarnya yang lembut dan cerah seolah-olah itu adalah hal yang paling jernih dan sempurna di dunia. Leluhur 10.000 tulang, kamu lanjutkan perjalananmu. Aku ingat bahwa depan ada pegunungan yang berbahaya di tanah telantar dekat sini. Kamu segera pergi dari sini. Aku akan terlebih dahulu memasuki dunia kacau untuk menaklukkan Jenderal Mingyan dan yang lainnya dan mencoba menerobos secepat mungkin. Dan sebelum aku melakukan itu, kamu tidak boleh membiarkan Dewa Kematian itu melacakmu, kata Qin. Setelah mengatakan itu, Qin membawa gadis kecil Xiao Xiao dan menghilang dari sana. Qin telah memasuki dunia kacau, dan kemudian Qin menempelkan dunia kacau itu ke 10.000 tulang, meninggalkan 10.000 tulang sendirian di dunia luar. Untuk mengendalikan napas kematian ini, Qin harus menerobos transenden tingkat 2 terlebih dahulu, karena jika tidak, dengan basis kultivasinya saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk sepenuhnya menutupi napas kematian ini. Aku, leluhur 10.000 tulang, menatap dirinya sendiri yang merupakan satu-satunya yang tersisa di kehampaan yang tak berujung ini dengan ekspresi terdiam di wajahnya. Ya baik, bawahan menerima perintah, kata 10.000 tulang. Dia berkata dengan getir. Saat berikutnya dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini di dalam dunia kacau, boom, Jenderal Mingyan berlumuran darah dan dia terbang terbalik seluruh tubuhnya dalam keadaan memalukan. Sementara di sampingnya ada Sak Gui, Ming Dao, Tuan Tianyin, Tuan Liu Jue dan juga para ahli teratas transenden lainnya menatapnya dengan acuh tak acuh. Dan di belakang Jenderal Mingyan ada 6 ahli teratas transenden, termasuk tingkat pertama transendensi puncak yang dibawanya. Pada saat ini mereka semua menatap Sak Gui dan yang lainnya dengan marah, gemetar, ketakutan. Masing-masing dari mereka terluka. Dalam hal basis kultivasi, kelompok orang ini memiliki Jenderal Mingyan dan mereka jelas jauh di atas Sak Gui dan yang lainnya. Tetapi yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerang, serangan mereka tampaknya sangatlah lemah dan hanyalah mengeluarkan kurang dari 1% kekuatan tempur asli mereka, tetapi ditekan dengan kuat oleh Sak Gui dan yang lainnya. Sak Gui, sebenarnya tempat apa ini dan juga kapan kamu mengkhianati Dewa Kematian? Tingkat transenden puncak pertama berkata dengan kaget juga marah. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri. Ada seringai di sudut mulut Sak Gui. Ketika mendengarnya, dirinya sama sekali tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia hanya melihat ke arah Jenderal Mingyan dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Jenderal Mingyan, jangan buang waktumu. Di dunia tuanku, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mengapa kamu tidak pergi bersamaku? Bergabung bersama tuanku dan menerima perlindungan dari kemuliaan tuan. Anda pasti akan dapat berdiri di puncak dunia bawah di masa depan dan menjadi ahli teratas di dunia bawah, kata Sak Gui. Sak Gui, apakah kamu sudah gila? Ahli transenden puncak pertama itu berteriak dengan marah. Menjadi orang kuat teratas dunia bawah itu konyol. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya konsekuensi dari mengkhianati Dewa Kematian. Dewa Kematian adalah ahli kuat teratas di tempat telantar ini.
Bumi bahkan dapat membuktikan jalan Kaisar Agung dan menjadi salah satu ahli teratas di seluruh dunia bawah. Apa yang kamu musnahkan sebelumnya itu hanyalah tiruannya. Begitu Dewa Kematian datang sendiri, yang kamu miliki hanyalah semua orang mati yang akan ada di tangan Dewa Kematian. Dan mereka tidak akan pernah hidup selamanya dan tidak akan pernah terlahir kembali. Berisik, tiba-tiba terdengar suara keras di dalam kehampaan. Energi pedang es melonjak dan langsung menebas tubuh puncak tahap awal puncak transenden itu. Seketika meninggalkan bekas luka berdarah di tubuhnya. Dan itu adalah Ming Dao yang bergerak. Pada saat ini Ming Dao tidak menyembunyikan kultivasinya. Dan aura transendensi puncak tingkat pertama terus mengalir darinya. Di dunia kacau kincen meskipun lawan sama sepertinya puncak tahap awal pertama, akan tetapi saat bertarung akarnya tidak akan bisa menahan serangannya. Puncak tahap awal transenden itu menengus kesakitan, tetapi dia menatap Ming Dao dengan marah. Matanya yang dingin seperti bilah pedang, ingin mencabik-cabik Ming Dao secara langsung. Kamu masih berani menatapku dengan mata seperti itu, kata Ming Dao, wajahnya tenggelam. Dia bernus dingin. Dasar semut bodoh, kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat tuanku. Jadi apa itu Dewa Kematian? Bahkan jari tuanku tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Tuanku adalah bakat tertinggi yang merupakan keberadaan tertinggi di dunia bawah ini, kata Ming Dao. Dia menus dingin melangkah maju dan baru saja akan bergerak. Namun di saat itu, boom, sebuah kekuatan tak terlihat turun dan kincen langsung muncul di dunia kacau di tengah-tengah mereka. Tuanku, melihat kedatangan kincen, Ming Dao, Sak Gui dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka semua sangatlah hormat dan langsung berlutut menatap kincen dengan khusyuk. Bangunlah, kata kincen seraya mengangkat tangannya. Segera sebuah kekuatan tak terlihat segera mendukung Ming Dao dan yang lainnya mengangkat mereka. Terima kasih Tuan, kata Ming Dao. Dia dan yang lainnya pun berdiri. Mata mereka sangat liar. Ini adalah Tuan mereka, keberadaan yang mereka bersumpah untuk ikuti, dan penguasa dunia bawah yang ditakdirkan di masa depan. Pada saat ini Jenderal Ming Yan menatap kincen dengan serius dan menelan ludah. Orang ini adalah orang yang telah membunuh klon Dewa Kematian. Dia bukanlah orang biasa. Jadi dirinya secara alami tahu betapa mengerikannya klon Dewa Kematian. Bahkan satu klon saja itu sudah cukup untuk membunuh pasukan puncak ganda dengan mudah. Namun orang di depannya memiliki kemampuan untuk membunuh avatar klon dari Dewa Kematian. Namun yang membuatnya bingung, orang ini tidak membunuh mereka tetapi malah membawa mereka ke dunia aneh ini. Apa sebenarnya yang ingin orang ini lakukan? Gumam Jenderal Ming Yan. Dia berpikir terus-menerus di bawah ketakutan, tetapi dia menahan rasa takutnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Siapakah Anda yang mulia? Dengan kekuatanmu, kamu bisa membunuh kami. Jika itu masalahnya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu membiarkanku menunggu di sini?" Mengatakan ini, Jenderal Ming Yan sambil menggertakkan gigi. "Apakah kamu tahu bahwa jika kamu membunuh avatar Dewa Kematian, Dewa Kematian pasti sudah mengetahui lokasimu. Hanya butuh beberapa saat untuk Dewa Kematian datang ke sini dengan seluruh kekuatan Dewa Kematian. Dan kamu pasti akan membayar harganya ketika saatnya tiba. Rencana saat ini kamu hanya bisa membiarkanku pergi dan kemudian mengakui kesalahanmu kepada Dewa Kematian. Dengan aku berdiri di samping untuk berbicara untukmu. Jika Dewa Kematian senang, mungkin dia akan mengampuni hidupmu," kata Jenderal Ming Yan. Namun mendengar itu kincen tersenyum, kemudian melihat Jenderal Ming Yan. "Aku berani menghancurkan avatar Dewa Kematian. Apakah aku harus takut dengan tubuh aslinya?" Mendengar itu Jenderal Ming Yan menggertakkan giginya. "Hei Nah, jangan terlalu sombong. Kekuatan Dewa Kematian sama sekali tidak sesederhana yang kau bayangkan. Avatar klonnya itu bahkan tidak mencapai 1% dari kekuatan Dewa Kematian. Aku tahu bahwa di belakangmu ada Raja Hantu Shenming, tetapi Raja Hantu Shenming meskipun dia juga Raja Hantu dunia bawah dan merupakan penguasa area terlarang, namun dia sama sekali bukan tandingan dari Dewa Kematian." "Benar sekali. Nah, aku sarankan kamu untuk segera melepaskanku. Jika tidak,
kamu akan mati di saat dewa kematian datang. Kata puncak tahap awal transenden itu, dia juga berteriak panik. Penguasa area terlarang juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Dewa kematian jelas merupakan kelompok penguasa area terlarang yang paling kuat. Tetapi Raja Hantu Sen Ming lebih lemah daripada dewa kematian. Mendengar itu, Qin Chen menatap mereka berdua sambil tersenyum. Siapa bilang di belakangku adalah Raja Hantu Sen Ming? Mendengar itu, Jenderal Ming Yan dan yang lainnya terkejut menatap Qin Chen dengan ngeri. Apa maksudnya itu? Qin Chen pun tersenyum cerah. Ada apa? Apa maksudmu? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Aura Raja Sen Ming itu diperolehku untuk menghancurkan kesadaran spiritual dari Raja Hantu Sen Ming itu sendiri. Ngomong-ngomong, kesadaran spiritual ini masih diperoleh dari putranya, yaitu putra aneh Mingsu. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa putranya Raja Hantu Sen Ming itu telah jatuh beberapa hari ini. Mendengar itu, Jenderal Ming Yan pun mengerutkan kening dan dia pun akhirnya mengetahui. Seketika Jenderal Ming Yan dan yang lainnya pun menjadi pucat. Dimengerti, orang ini sama sekali tidak berada di bawah komando Raja Hantu Sen Ming. Tidak heran mereka tidak melihat Raja Hantu Sen Ming sebelumnya, tetapi hanya melihat kristal tengkorak. Untuk dapat berpura-pura menjadi Raja Hantu Sen Ming, tetapi tidak dikenali oleh Dewa Kematian. Lalu kekuatan macam apa kristal tengkorak tersebut? Ekspresi Jenderal Ming Yan menjadi semakin rumit. Kalian sangat berani. Ini adalah musuh dari dua area terlarang. Dirinya dengan cepat melihat ke arah Sak Gui dan yang lainnya, buru-buru berkata, Sak Gui, apakah kalian juga gila? Orang-orang ini hanyalah seorang kultivator biasa, tidak mengandalkan latar belakang apapun, namun dirinya telah menyinggung Dewa Kematian dan juga Raja Hantu Sen Ming. Apakah area terlarang begitu mudah untuk diprovokasi? Dirinya pun mencibir. Kami tidak gila, Jenderal Ming Yan adalah pahlawan yang tahu waktu dan urusan. Kalian tidak tahu seberapa kuat tuanku. Tuanku adalah reinkarnasi alam semesta. Dia mengendalikan dua aturan utama, yaitu Yin dan Yang. Kata Sak Gui. Hal itu membuat Jenderal Ming Yan dan yang lainnya semakin ngeri. Mustahil, reinkarnasi kosmik. Dirinya tidak percaya. Jenderal Ming Yan berpikir bahwa Sak Gui dan yang lainnya telah dibodoh-bodohi. Jenderal Ming Yan, dunia ini adalah dunia batin dari tuanku. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kata Sak Gui, dia mencibir. Di sini, apakah ini dunia batin? Kata Jenderal Ming Yan, dia mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah. Di sini terlihat sedikit seperti itu. Baiklah, mari kita berhenti berbicara omong kosong. Kata Qin Chen, dia segera memandang Jenderal Ming Yan dengan acuh tak acuh. Dirinya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dengan sekelompok orang ini. Aku memberimu kesempatan untuk segera berintegrasi dengan hukum langit dan bumi di duniaku. Mengintegrasikan kekuatanmu sendiri ke dunia ini dan lalu menjadi anggota dunia internalku, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Namun jika tidak, kalian akan mati. Kata Qin Chen, dia berkata dengan acuh tak acuh. Berintegrasi dengan dunia ini? Apa yang kamu rencanakan? Transenden puncak tahap awal menengus dingin. Tuan Jenderal Ming Yan telah melihat melalui rencanamu sebelumnya, dan dengan kekuatan Dewa Kematian, aku khawatir itu akan segera datang. Aku menyarankanmu untuk membiarkan kami pergi dan kemudian menangkapmu tanpa perlawanan, lalu memohon pengampunan kepada Dewa Kematian. Berisik, kata Qin Chen. Dia menatap dingin ke tingkat puncak tahap awal transenden itu. Orang ini saatlah sombong dari luar mata air laut mati, dan sekarang dia masih begitu sombong setelah berada di dunia kacaunya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Seketika niat membunuh di dalam hati Qin Chen pun meledak. Boom! Telapak tangan hitam pekat yang besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Telapak tangan hitam pekat ini mengandung niat membunuh yang tak berujung, dan itu menghancurkan orang ini dengan berani. Tetapi dirinya tidak bergerak, dan di bawah tangannya yang ngeri seluruh tubuhnya langsung ditutupi oleh tangan raksasa hitam. Puncak tahap awal transenden itu seperti seekor ayam yang hancur dan meledak dalam sekejap di tengah jeritan.
dia berubah menjadi sumber yang tak berujung dan tersebar kemana-mana. Asal-usul ini secara langsung terintegrasi ke dalam dunia kacau, yang membuat dunia kacau sedikit lebih kuat dan surga di atas kepala pun menjadi lebih dalam dan lebih megah. Itu hanyalah puncak tahap awal transenden tingkat pertama, dan jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuh yang lainnya. Saat itu, Kinchan memiliki banyak ahli transenden, jadi tidak perlu peduli dengan satu ahli transenden puncak pertama. Karena orang-orang dari sekelompok orang di depan Kinchan sekarang hanyalah Jenderal Mingyan yang paling penting. Baiklah, giliranmu, kata Kinchan. Dia memandang Jenderal Mingyan dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Serangkaian niat membunuh yang tak terlihat melonjak di dunia langsung menyelimuti Jenderal Mingyan dan yang lainnya. Aturan surga, ini benar-benar aturan surga, kata Jenderal Mingyan. Pada saat ini Jenderal Mingyan menatap dao primordial di dunia kacau di atas kepalanya dengan takjub. Dirinya dapat dengan jelas merasakan bahwa apa yang muncul di sekitarnya itu adalah asal-usul dao yang unik, yang sama sekali berbeda dari dao yang ada di dunia bawah. Mungkinkah tempat ini benar-benar dunia batin pria ini? Melihat bahwa Jenderal Mingyan belum bergerak, mata Kinchan pun tenggelam dan niat membunuh yang tak terlihat meletus ke dalam tubuh Jenderal Mingyan. Seketika ekspresi Jenderal Mingyan berubah, dia ragu-ragu sebelum akhirnya menggertakkan giginya. Dan boom, seketika asal-usul jalannya langsung menyatu dengan asal-usul dao surgawi di dunia kacau di atas kepalanya dalam sekejap. Dalam menghadapi hidup dan mati, dirinya tidak dapat mengendalikan begitu banyak hal. Dan segera mengikuti Jenderal Mingyan di belakangnya. 6 ahli transenden lainnya juga ketakutan. Masing-masing dari mereka seketika menghubungkan asal-usul mereka dengan dunia kacau. Ketika 7 asal-usul transenden ini terhubung dengan dunia kacau, boom, seluruh dunia kacau pun tiba-tiba bergetar. Seberapa kuatkah asal-usul dari ahli teratas transenden puncak ganda tingkat 2? Untuk dunia kacau saat ini itu jelas merupakan suplemen yang hebat. Terlebih lagi, Jenderal Mingyan bukanlah transenden puncak ganda biasa. Dirinya bahkan seorang pria kuat yang samar-samar telah menyentuh ambang batas transenden tingkat 3. Segera dalam sekejap, seluruh dunia kacau pun mulai mengalami transformasi yang unik. Ini adalah pada saat ini ketika dunia kacau sedang bertransformasi, Kinchan juga merasakan semua perubahan di sini dan persepsinya yang unik membanjiri hatinya. Dalam sekejap, kekuatan Piantin Kinchan yang masih agak samar dan belum terbentuk sepenuhnya mulai mengembun. Perasaan yang sepenuhnya mencapai transenden pun muncul darinya. Apa? Tuan Muda Chen dia? Pada saat ini, di dunia luar, leluhur 10.000 tulang yang menghindari kejaran dari Dewa Kematian tiba-tiba tampak merasakan sesuatu dan bahkan melihat dunia kacau yang melekat pada tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa perubahan khusus yang sedang terjadi di dunia kacau. Tuan Muda Chen Shao berhasil menerobos transenden tingkat 2. Merasakan perubahan di dunia kacau, leluhur 10.000 tulang berkata dengan gembira. Yang lain tidak tahu, tetapi dirinya tahu betul bahwa Chen Shao sebelumnya hanya berada di tingkat transenden puncak tingkat pertama. Meskipun dia telah mengendalikan sebagian kekuatan transendensi tingkat 2, namun dia belum benar menerobos ke tingkat transenden tingkat 2. Tetapi Chen Shao membutuhkan terlalu banyak kekuatan untuk menerobos, jadi dirinya terjebak pada ambang ini. Namun sekarang, apakah Tuan Muda Chen akhirnya berhasil menerobos? Kata leluhur 10.000 tulang, dia sangat gembira. Harus diketahui bahwa dirinya hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Meskipun dirinya telah bersikap sombong dan mendominasi sepanjang jalan, tetapi jika dia benar-benar harus menghadapi para penguasa daerah terlarang yang telah melampaui tingkat transenden tingkat 3 dalam pertempuran hidup dan mati, leluhur 10.000 tulang akan cukup takut di dalam hatinya. Meskipun dirinya mungkin tidak akan kalah dengan ahli-ahli di sini, tetapi jika dia benar-benar ingin membuat api sungguhan, kecuali dia membakar jejak sumber jiwanya sendiri, jika tidak dalam hal tingkat kekuatan yang dapat dihasilkan, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan para penguasa di daerah terlarang. Akan tetapi begitu Chen Shao menerobos, tidak perlu khawatir, karena dengan kekuatan Kinchan yang ditunjukkan sebelumnya, begitu dia benar-benar memasuki transenden tingkat 2, maka kekuatannya akan meningkat pesat.
Bahkan jika dia bukan lawan dari Dewa Kematian, yang merupakan para penguasa daerah-daerah terlarang, dirinya tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkannya, dengan kekuatan Qin Chen yang telah menerobos, mereka pasti masih memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri.